buka ya, Anda boleh bertanya di e-learning. Dan saya sudah setting ada 2 forum diskusi untuk kelompok 10 dan kelompok 11. Jadi nanti disesuaikan aja pertanyaan Anda. Kalau misalnya mau ke kelompok 10, berarti Anda masuk ke diskusi pertemuan ke-11. Kemudian kalau Anda mau pertanyaan ini ya kelompok 11, maka Anda masuk ke forum diskusi yang hari ini gitu ya. Oke, karena sudah siap, saya persilakan kelompok 11 untuk bisa mempresentasikan. Baik, selamat malam Ibu Afifa, selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai definisi, bentuk dan klasifikasi kewajiban, dan koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwi Nuraini, NIM-nya 180552-2008, dan rekan saya Ansista Octavela, NIM-nya 180552-2017, serta Indika Rizky, NIM-nya 180552-2054. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas, pemerintah dapat melakukan restrukturisasi dan pendanaan kembali terhadap utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang. Jika yang pertama, jangka waktu aslinya adalah periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang terakhir, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran kewajiban. Pengakuan kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini. Dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban Slide-nya masih slide pertama, Bu. Nggak bisa di slideshow tuh. Slide-nya nggak Maaf Bu, slide-nya udah gerak tuh. Belum cukup Mbak. Sudah. Oh sebentar Bu. Nah, ini udah di slide keempat sih. Cuma ya tampilannya sama kayak yang kelompok
sebelumnya tadi. Sudah atau belum ya, Bu? Sudah. Sudah. Sudah ya, Bu? Ya, ini udah di slide keempat. Kalau di slide full nggak bisa. Kewajiban tapi udah jalan kan Mas Aan? Saya lanjutkan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari yang pertama, transaksi pertukaran, yang kedua transaksi tanpa pertukaran, di mana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai pada aktasi. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Dan yang terakhir, kejadian yang diikut pemerintah. Selanjutnya ada pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dan menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Yang pertama ada utang kepada pihak ketiga. Terhadap barang atau jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah terjadi menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Yang kedua ada utang transfer. Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada utang bunga. Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih disetorkan. Yang kelima ada bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang terakhir, ada perubahan valuta asing. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut sering disebut sebagai kurs spot. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan. Misalnya, rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, ada penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo akan dijelaskan oleh rekan saya, Ansista. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas upah minta yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk oleh permintaan pemegangnya, maka perbedaan harga perolehan kembali
dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga barang kembali adalah sama dengan nilai tercatat, maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. Selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, tunggakan. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo. Namun, pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok atau bunganya sesuai jadwal. Yang kedua, restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Yang ketiga, penghapusan utang. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya. Jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal antara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non-kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Yang keempat, biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan pinjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud yaitu yang pertama, bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, amortisasi diskonto atau premium. Yang ketiga, amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, yaitu seperti biaya konsumen, hukum, dan komitmen fee. Yang keempat, perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indika. Ialah koreksi kesalahan. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dan laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan yang dan kedua, kesalahan yang berulang dan sistemik. Yang pertama, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan. Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengaruh kesalahan
tersebut terhadap kas. Yang kedua, kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Perubahan kebijakan akuntansi. PSAK nomor 10 spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan aturan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Luar biasa. PSAP nomor 10 paragraf 4 mendefinisikan peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Peristiwa luar biasa menggambarkan kewajiban atau transaksi. Menggambarkan kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari peristiwa biasa. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan. Persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak merupakan kegiatan normal dari entitas. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Yang ketiga, berada di luar kendali atau pengaruh entitas. Dan yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Aturan PSAP 10 atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Tujuan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa yaitu meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas dan mengatur perlakuan akuntansi atau koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan bagi suatu atau lebih keuangan itu tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan keuangan unsur kesalahan, maka PSAP nomor 10 paragraf 11 menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada periode sebelum atau periode berjalan yang bersifat material terhadap posisi aset,
Kewajiban dan ekuitas maupun pendapatan belanja dan pembiayaan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan secara memadai, sehingga penggunaan laporan dapat memahami kejadian itu. PSAP 10 paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAP 10 paragraf 36 dinyatakan bahwa hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih pada kelompok 11. Jadi untuk materi kita ya untuk kelompok 11 ini, sebentar, ini apa nih? Nggak ada apa-apa. Oke. Ya. Jadi yang pertama kita tadi sudah membahas tentang akuntansi kewajiban ya, yang mana akuntansi kewajiban ini dikelompokkan jadi dua ya, ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek itu berarti diharapkan pemerintah sudah bisa membayar kewajiban tersebut itu dalam 12 bulan ke depan setelah tanggal neraca ya. Kemudian kalau yang akuntansi kewajiban jangka panjang itu berarti diharapkan pemerintah bisa membayar kewajibannya itu atau kewajiban tersebut jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Nah, kemudian tadi sudah dibahas lengkap gitu ya di dalam kewajiban, bagaimana cara pengakuannya, kemudian ketika terjadi restrukturisasi utang itu seperti apa ya, nanti silakan bisa ditanyakan lagi di sesi diskusi kita. Kemudian mungkin saya akan berfokus ke tiga materi yang lain. Oke, yang pertama adalah tentang koreksi kesalahan ya. Jadi koreksi kesalahan itu kesalahan dibagi menjadi dua, ada dua jenis. Yang pertama adalah koreksi kesalahan atas kesalahan yang terjadi tidak berulang, kemudian atas kesalahan yang terjadi berulang dan sistemik. Jadi sifatnya berulang dan sistemik. Untuk yang koreksi kesalahan yang pertama, koreksi kesalahan atas kesalahan yang terjadi tidak berulang. Ini berarti ada dua juga ya, ada dua turunannya lagi gitu. Tapi kalau kita pahami untuk koreksi kesalahan tidak berulang berarti adalah kesalahan tersebut memang tidak diharapkan terjadi. Kemudian ketika terjadi maka diharapkan tidak terjadi lagi di periode yang akan datang gitu ya. Untuk jenisnya, yang pertama adalah koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode berjalan. Berarti di periode ini tahun 2020 ya, ini namanya periode berjalan. Kemudian yang kedua, jenis kedua ini adalah koreksi kesalahan yang terjadi di periode lalu atau periode sebelumnya. Ini berarti adalah koreksi atas kesalahan yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Kemudian yang berikutnya untuk koreksi kesalahan yang sifatnya itu terjadi terus-menerus dan sistemik. Ini bukan berarti bukan berarti pemerintah sengaja salah, itu bukan ya. Jadi memang ada koreksi yang jenis kedua itu, koreksi kesalahan jenis kedua tadi, itu memang muncul karena adanya suatu transaksi, suatu aktivitas di entitas pemerintah yang memang ketika transaksi itu ada, itu pasti akan melahirkan perubahan-perubahan, akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu dinamakan koreksi kesalahan berulang dan sistemik ya. Kenapa dikatakan sistemik? Karena ini menyangkut ke periode-periode yang akan datang juga gitu ya. Jadi memang turun-temurun gitu kali ya istilahnya ya. Oke, contoh dari koreksi kesalahan yang berulang ya dan sistemik itu misalnya adalah kepada penerimaan pajak ya.
penerimaan pajak bagi negara itu adalah penerimaan pendapatan, ya kan. Jadi karena kita ini mengadopsi atau karena kita ini menggunakan sistem perpajakan self assessment system, yang mana wajib pajak itu diberikan wewenang ya untuk menghitung, kemudian memperhitungkan, lalu diperkenankan juga untuk membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri. Ya, jadi bukan dihitung dari kantor pajak, tapi yang menghitung adalah wajib pajak sendiri. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah bisa saja wajib pajak itu melakukan salah ya, kesalahan, entah itu kesalahannya karena tidak sengaja, mungkin salah interpretasi peraturan, atau mungkin salah dalam menghitung atau salah dalam menetapkan tarif, kan bisa saja. Nah, jadi wajib pajak juga diperbolehkan melakukan pembetulan SPT. Yang mana hasil dari pembetulan SPT itu nanti biasanya ada dua jenis, ya, yaitu SPT kurang bayar dan SPT lebih bayar. Nah, kaitannya apa? Ketika terjadi SPT kurang bayar, berarti kan si WP ini akan membayar lagi kepada kas negara. Nah, karena membayar lagi otomatis kan pemerintah akan menerima pemasukan lagi. Nah, padahal penerimaan pemasukan ini biasanya adalah untuk periode yang kemarin. Jadi mau nggak mau harus dilakukan koreksi kesalahan ya. Jadi karena adanya penerapan ini dan sampai di masa yang akan datang juga kita masih menggunakan self assessment system, atau gampang gini, selama kita masih menggunakan self assessment system, kemudian selama WP itu diperbolehkan melakukan pembetulan SPT, maka dampaknya adalah pasti akan terjadi selalu akan terjadi koreksi kesalahan gitu ya. Mungkin beda halnya misalnya kalau yang akan datang pemerintah itu tidak lagi menerapkan self assessment system, tapi semua sudah official assessment system. Nah, itu kan yang memperhitungkan dari pihak Dirjen Pajak ya. Jadi WP tinggal bayar aja kayak PBB sistemnya. Itu mungkin akan tidak timbul lagi koreksi kesalahan di bidang penerimaan pajak ya, kurang lebih seperti itu. Untuk gambaran kenapa koreksi kesalahan ada yang sifatnya berulang dan sistemik ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu setelah koreksi kesalahan, perubahan kebijakan. Ya, perubahan kebijakan. Jadi intinya untuk perubahan kebijakan itu adalah diharapkan dengan adanya kebijakan yang baru, kinerja pemerintah, kemudian sistem akuntansinya, juga laporan keuangannya itu bisa lebih andal, lebih relevan, lebih valid gitu ya. Jangan sampai dengan adanya kebijakan yang baru justru malah membuat kualitas laporan keuangan jadi lebih turun. Nah, itu tidak diharapkan. Jadi tidak semua perubahan itu dianggap atau bisa dikategorikan sebagai perubahan kebijakan. Jadi ada beberapa faktor atau ada beberapa kriteria yang bisa digolongkan ya, suatu perubahan kebijakan itu boleh diakui sebagai perubahan kebijakan. Dan biasanya perubahan-perubahan yang diakui sebagai perubahan kebijakan itu yang perubahan yang mempengaruhi standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Jadi selama misalnya pemerintah ada perubahan peraturan, ada perubahan hukum gitu ya, tapi selama standar akuntansinya itu masih sama, ya berarti itu perubahan-perubahan yang terjadi tidak termasuk perubahan kebijakan gitu. Beda halnya misalnya kayak kemarin kita sudah membahas kan ya, ada PP nomor 24 tahun 2005, ada PP 71 tahun 2010. Ada yang masih ingat? Untuk PP nomor 24 tahun 2005 itu adalah PP yang mengatur dasar akuntansi, sistem akuntansi berbasis kas ya. Berarti pada saat itu pemerintah menggunakan basis kas. Kemudian di tahun 2010 dilakukan perubahan kebijakan ya. Jadi perubahan kebijakannya sekaligus yaitu menggunakan dasar hukum dan juga menggunakan sistem akuntansinya ya. Perubahan dari 24 menjadi PP 70 tahun 2010 yang merubah seluruh sistem akuntansi pemerintah menjadi berbasis akrual. Nah, jadi pemerintah juga sebelum sebelum mengeluarkan kebijakan, sebelum mengeluarkan peraturan gitu ya untuk perubahan kebijakan akuntansi ini sudah pasti dikaji terlebih dahulu ya, manfaatnya apa, benefitnya apa ketika menggunakan kebijakan yang baru. Jangan sampai menggunakan kebijakan yang baru itu justru malah
akan membawa kemunduran bagi entitas pemerintah. Laporan keuangannya makin nggak bisa dibaca, itu kan berarti tidak perlu dilakukan perubahan kebijakannya. Jadi salah satu syarat perubahan kebijakan itu boleh dilakukan adalah akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, relevan di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah perubahan kebijakan itu ada peristiwa luar biasa. Ya, untuk peristiwa luar biasa ini gampangnya adalah suatu peristiwa yang terjadi tanpa pernah diduga dan direncanakan oleh pemerintah, dan juga pemerintah itu tidak bisa menghandle ya, atau tidak dalam cakupan lingkup pemerintah ya. Jadi tidak semua, memang biasanya memang peristiwa luar biasa itu dikaitkan dengan bencana ya, bencana alam. Tapi tidak selamanya semua bencana alam itu dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa. Karena untuk peristiwa bencana alam yang terjadi rutin atau terjadi bisa diprediksi gitu ya kapan terjadinya, itu tidak termasuk peristiwa luar biasa. Jadi pemerintah itu juga punya suatu badan, ya, badan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, yang mana dalam badan tersebut pemerintah sudah menganggarkan atau mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani bencana tersebut. Misalnya adalah bencana banjir, ya, kita tahu bahkan di Semarang itu sudah langganan banjir, hujan sedikit banjir, kemudian mungkin banjir nggak cuma karena hujan kan, karena dari rob ya, air laut. Nah, itu berarti kan sudah sering terjadi, kemudian pemerintah sudah tahu, sudah paham kondisinya, sehingga ketika terjadi banjir itu bukan termasuk peristiwa luar biasa karena sudah sering terjadi dan itu masih bisa dihandle oleh pemerintah. Nah, untuk peristiwa yang luar biasa ini adalah peristiwa-peristiwa yang kejadiannya tuh di luar apa namanya, aktivitas normal pemerintah. Kemudian peristiwa tersebut di luar dari apa namanya, apa sih istilahnya, di luar kekuasaan pemerintah gitu ya. Jadi memang pemerintah sulit untuk mengendalikan. Kemudian yang berikutnya, peristiwa luar biasa ini biasanya cukup membuat perubahan nanti di realisasi anggaran, karena dengan adanya peristiwa luar biasa itu bisa saja mengakibatkan penundaan pelaksanaan program kerja yang akhirnya nanti penyerapan anggaran akan ditunda. Dan biasanya juga bisa jadi pemerintah, karena ada beberapa program kerja yang dipending, ya kan, dana kan berarti otomatis masih nganggur ya, masih belum terpakai. Nah, biasanya dana-dana seperti itu bisa dialokasikan ya, direalokasi untuk penanganan peristiwa luar biasa. Kita pernah terjadi itu, pernah ada tsunami ya di Aceh. Itu kan kita tidak bisa diprediksi oleh pemerintah karena itu kejadian yang tiba-tiba, kemudian langsung berdampak banyak ya, semua masyarakat merasakan dampaknya ya, seperti itu. Kemudian yang saat ini adalah COVID ya, pemerintah juga tidak bisa memprediksi, dan COVID ini tidak hanya dialami oleh pemerintah Indonesia tapi juga di seluruh pemerintahan dunia. Jadi karena COVID ini makanya banyak banget kan kegiatan-kegiatan yang akhirnya ditunda, dipending, dan pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk penanganan COVID ini. Didapat dari mana? Bisa saja didapat dari anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID ya, mungkin dari kegiatan 1, kegiatan 2 yang masih terpending atau masih diperkirakan ini masih bisa ditunda gitu ya pelaksanaannya, dipakai dulu untuk COVID. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi mempengaruhi posisi realisasi anggaran dan posisi aset ya, atau kewajiban juga bisa saja. Oke, mungkin itu saja ya bisa saya tambahkan untuk review kelompok 11. Kemudian silahkan kita semua bisa bersama-sama pindah ke e-learning, dan tadi sudah saya katakan di awal, untuk kelompok 10 dan 11 saya pisahkan forum diskusinya, jadi silahkan ajukan pertanyaan Anda sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Oke.